perkenalkan, nama saya Rizka Setiawati. Hari ini kita akan membahas materi tentang protein. Kalian pasti tahu dong ya, kalau protein itu banyak manfaatnya. Dari kecil, kita selalu diingatkan untuk rajin mengkonsumsi makanan-makanan yang memiliki banyak kandungan protein, apalagi saat kita dalam masa pertumbuhan. Nah, untuk itu, mari kita pelajari tentang protein. Ditinjau dari Dr. Fadli Rizal Makarim, protein adalah salah satu nutrisi penting bagi kesehatan tubuh. Kebutuhan jumlahnya pada setiap orang yang mengkonsumsinya berbeda dan disesuaikan dengan usia hingga jenis kelamin. Merujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, protein adalah kelompok senyawa organik bernitrogen yang rumit dengan bobot molekul tinggi yang sangat penting bagi kehidupan. Menurut Fahri Abdillah, protein adalah makromolekul atau molekul raksasa yang merupakan gabungan dari asam amino lewat ikatan peptida. Dengan kata lain, protein terbentuk dari polimerisasi asam amino. Peptida adalah polimer atau gabungan hingga 50 asam amino yang berbeda. Ada dua jenis protein, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani berasal dari sumber-sumber hewani seperti daging, telur, dan produk susu. Sedangkan protein nabati dapat ditemukan dalam kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran. Oh iya, protein mempunyai banyak fungsi loh, diantaranya adalah 1. Sebagai sumber energi. Selain lemak dan karbohidrat, sama halnya dengan karbohidrat, protein mengandung 4 kalori per gramnya. Sedangkan lemak memasok energi lebih banyak, yakni 9 kalori per gramnya. Yang kedua, membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Protein adalah batu bata yang berperan besar dalam menyusun hampir semua bagian tubuh kita. Misalnya, otot, tulang, paru-paru, kulit, dan rambut. Tidak hanya itu, protein juga bertanggung jawab untuk memelihara dan mengganti jaringan tubuh yang rusak. Yang ketiga, membentuk antibodi. Fungsi protein selanjutnya adalah membantu tubuh membentuk antibodi. Antibodi berperan penting untuk melawan infeksi bakteri atau virus. Selain itu, antibodi juga dapat melindungi tubuh dari serangan bakteri atau virus yang sama di kemudian hari. Yang keempat, memicu reaksi biokimia. Enzim merupakan jenis protein yang ditemukan di dalam sel. Enzim bertanggung jawab terhadap banyak sekali reaksi biokimia yang terjadi di dalam tubuh. Misalnya, untuk kontraksi otot, pembekuan darah, dan mencerna makanan. Yang kelima, mengirim sinyal ke tubuh. Selain enzim, protein juga dapat berbentuk hormon. Hormon bertugas untuk mengirimkan sinyal dan mengatur proses biologis antara sel, jaringan, dan organ. Contohnya adalah hormon insulin yang mengirim sinyal dan mengatur proses masuknya gula ke dalam sel tubuh. Protein dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria termasuk struktur, fungsi, dan sumber asalnya. Berikut adalah beberapa klasifikasi protein beserta penjelasannya. Yang pertama, protein struktural. Protein ini bertanggung jawab untuk memberikan struktur dan dukungan bagi sel dan jaringan. Yang kedua, enzim. Enzim adalah protein yang bertindak sebagai biokatalisator dalam reaksi kimia di dalam sel. Mereka mempercepat laju reaksi biokimia tanpa dikonsumsi dalam proses tersebut. Yang ketiga, protein transport. Protein ini bertanggung jawab untuk membawa molekul atau ion melintasi membran sel atau melalui aliran darah. Yang keempat, protein penyimpan. Protein penyimpan menyimpan nutrisi penting dalam sel-sel organisme untuk digunakan nanti. Yang kelima, protein sinyal. Protein sinyal membantu dalam transduksi sinyal di dalam sel dan memainkan peran penting dalam regulasi proses biologis. Yang keenam, protein imun. Protein ini membentuk sistem kekebalan tubuh dan membantu melawan infeksi dan penyakit. Yang ketujuh, protein motorik. Protein motorik membantu dalam pergerakan sel dan organisme dalam kontraksi otot. Itu adalah beberapa klasifikasi protein yang umum. Setiap klasifikasi memiliki peran unik dalam menjaga fungsi tubuh dan kehidupan organisme.
Kita dapat mendapatkan nutrisi berupa protein dari daging ayam, terutama bagian dada, merupakan salah satu makanan berprotein tinggi dan rendah lemak yang mudah didapatkan dan bisa diolah menjadi berbagai jenis hidangan. Pasalnya, dalam 100 gram dada ayam matang mengandung 31 gram protein. Selain daging ayam, daging sapi juga menjadi makanan tinggi protein. Anda dapat mengonsumsi daging sapi untuk memenuhi kebutuhan protein. Namun, usahakan memilih daging sapi tanpa lemak. Seperti bagian sirloin dan panggul sapi yang memiliki kandungan protein jauh lebih tinggi. Telur yang dikenal sebagai makanan tinggi protein sudah tidak diragukan lagi ya. Perlu diketahui bahwa satu butir telur mengandung sekitar 6 gram protein. Makanan berprotein tinggi berikutnya adalah susu dan berbagai produk olahannya seperti yogurt dan keju. Pasalnya dalam satu gelas susu rendah lemak mengandung 11 gram protein. Brokoli adalah salah satu sayuran yang termasuk dalam salah satu makanan yang mengandung protein tinggi. Perlu diketahui bahwa dalam 100 gram brokoli terdapat sekitar 2,8 gram protein nabati. Kedelai dikenal sebagai makanan dengan sumber protein itu karena mengandung 9 macam asam amino esensial. Salah satu jenis kedelai yang bisa dipilih adalah edamame. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, dadah!